Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya sekalian jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih pembahasan tentang adab, ya, ketika yadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit, ya. Akan sedikit mengulang pembahasan yang lalu, ya. Di antara sunnah ketika mengunjungi orang yang sakit adalah ad-dunu minhu, yaitu mendekat, ya, kepada yang sakit dan duduk di sisi kepalanya. Sunnah, ya, sebagaimana dari Ibnu Abbas, ya, semoga Allah meridai keduanya, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'ada marida jalasa 'inda ra'sihi summa qala sab'a marrat as'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ay yasfiyak. Ya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menjenguk orang yang sakit, ya, maka beliau dikatakan duduk di sisi kepalanya, kemudian beliau mengucapkan 7 kali, ya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. Ini salah satu doa, ya, ketika kita mengunjungi orang-orang yang sakit, ya, sambil dikatakan memegang kepalanya atau badannya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak, ya. Fa in kana kata Nabi fi ajalihi ta'khir ufiya min waj'ihi, ya, rawal Bukhari. Maka kata Nabi, jika dikatakan orang ini masih dikatakan panjang umurnya, maka sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah mengucapkan kalimat itu, ya, ketika menjenguk mereka, as'alullaha al-azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak, ya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak, ya. Kemudian juga sunnah, ya, yadnu minal marid wa yas'alu an halihi, sunnah mendekat kepada yang sakit, kemudian juga bertanya tentang keadaannya. Sunnah, ya, kaifa tajiduka kaifa haluka, ya, bagaimana keadaanmu, ya, apa yang dirasakan. Maka sunnah, ya. Ketika Rasulullah dikatakan, ada seorang pemuda dari Anas bin Malik menceritakan, dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Ada Nabi menjenguk seorang pemuda yang lagi sakit, ya, lagi sakit parah, ya. Kemudian Nabi pun bertanya kepada pemuda tersebut, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu? Qala, maka dia menjawab, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dunubi. Ya, kata dia menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, saya sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan saya takut akan dosa-dosaku. Ya. Ketika dia sakit, merasa takut dengan dosa-dosa yang dia lakukan dan sangat mengharapkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kepada pemuda tersebut, ya, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa atahu Allahu ma yarju wa manahu mimma yakhaf. Kata Nabi, tidaklah, kata Nabi, 2 perkara tadi, rasa takut dan rasa harap, berkumpul dalam hati seorang muslim, ya, kecuali, kata Rasulullah, ya, Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan akan memberikan keamanan apa yang dia khawatirkan. Maka khauf dan roja itu merupakan rukun ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah kita harus ada 2 rukun ini. Rukunnya 3 kan, rukun ibadah ada 3. Ada al-hub, ya, ada rasa cinta, rasa harap, dan rasa
takut ini merupakan rukun ibadah. Ya. Rasa cinta al-hub, ya, mal apa namanya, tadarru, ya, ada rasa cinta, kemudian ada rasa takut, ada rasa harap. Ini merupakan rukun ibadah. Makanya mengatakan tidak ada, kata Nabi, dua perkara ini, ya, antara khauf dan raja kumpul dalam hati seorang, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diharapkan dan akan memberikan keamanan apa yang dia khawatirkan. Maka harus, ya, ketika kita beribadah setiap saat ada rasa khauf dan juga ada rasa dikatakan rasa roja, ya. Kemudian juga sunnah di antaranya adalah yuhsinu inda marid, inda idul marid, ya, tadhkiruhu, disunahkan ketika kita menjenguk mereka adalah mengingatkan. Tadhkiruhu, mengingatkan, ya, bima fil marad, ya, mengingatkan tentang apa namanya sakit, ya. Bahwa sakit itu merupakan menghapuskan dosa-dosa, ya. Jadi kita ingatkan, kita hibur dia dengan mengatakan bahwa sakit adalah penghapus dosa, ya. Dari dikatakan Ibnu Abbas menceritakan ketika Nabi, ya, menyuruh seorang Arab, ya, yang lagi sakit, Arab Badui lagi sakit, maka Nabi pun menyuruhnya, kemudian menanyakan, ya, bagaimana keadaannya. Maka dia, aku lagi sakit ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La ba'sa tahurur insyaallah. Tidak apa-apa, suci insyaallah. Artinya apa, ya? Sakit itu menghapuskan dosa-dosa. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, kata suci, bersih insyaallah. Maksudnya adalah bersih daripada dosa-dosa orang tersebut, ya. Kemudian juga disunahkan juga ketika menjenguk mereka, ya, apa kata Nabi, ayyad'a al-'aid yadahu ala jabhati al-marid. Disunahkan, dianjurkan ketika kita menjenguk mereka yang sakit, meletakkan tangan kita dia apa namanya, jabhah, ya, di apa namanya, jidad, ya, batuknya dikatakan yang sakit, kita pegang kepala, itu sunnah, ya. Sebagaimana dikatakan dari Aisyah menceritakan, ya, dari Aisyah binti Sa'ad anna abaha qala, tasaqqaitu bi Makkah saqwan syadida, ya, fajalna Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uni, ya, ya'uduni faqultu ya Nabi Allah ini atruk kamalan wa inni lam atruk illa ibnatan wahidatan, ya, ausi bisulusi mali, ya, watruku thuluth, ya, watruku thuluth, faqala la, ya, qultu fausi bin nisf fatruku, ya, nisf, faqala la, ya, faqutu, ya, ausi bisulus wa atruku, dikatakan alaha thulutsaini, faqala athuluth katsir, kata Rasulullah. Summa wada'a yadahu ala jabhatihi summa masaha yadahu ala jabhihi wa batni summa qala Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu. Dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, jadi putrinya, ya, putri satu-satunya ini, putri Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Jadi ketika kata beliau, ketika bapakku sakit, ya, di Makkah ketika haji wada, ini sakit di Makkah, dia dengan sakit parah, ya, maka dia mata tasaqqaitu bi Makkah saqwan syadida. Aku ketika di Makkah ketika haji wada sakit parah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Nabi datang menjengukku, ya, ya'uduni faqultu ya Rasulullah, kata Sa'ad, ya Nabi Allah, ya, ini atruku malan, aku meninggalkan banyak harta. Orang kaya dia, termasuk orang kaya, ya. Ini kata beliau, ya Nabi Allah, ini atruku malan wa ini lam atruk illa ibnatan wahidah, dan aku tidak meninggalkan anak kecuali satu anak perempuan. Dia hartanya agak banyak, anaknya satu perempuan tunggal, ya, kata beliau kepada Rasulullah, ya. Fausi bisulusai mali watruku thuluth. Aku wasiatkan, ya. Wasiat itu merupakan sedekah sebelum dia meninggal dunia, itu wasiat, ya. Sedekah, ya, yang dilakukan ketika dia sakit sebelum meninggal dunia, ya. Maka dikatakan apa namanya, kata dia Rasulullah, fausi bisulusai mali watruku ats-thuluts. Aku wasiatkan harta ke2/3, ya, untuk Islam, dan aku tinggalkan dikatakan 1/3. 2/3-nya dikatakan disedekahkan, 1/3-nya sebagai warisan. Kata Nabi,
Faqala la, tidak. Tidak boleh kata Rasulullah. Tidak boleh seorang berwasiat dikatakan 2/3. Ya. Qultu, kata Sa'ad, aku mengatakan, ya Rasulullah, gitu saya wasiatkan setengah dari hartaku. Kalau tadi kan 2/3 tidak boleh, ya. Dia setengah, ya. Aku tinggalkan setengah lagi untuk putriku, kata dia. Kata Nabi apa? Tidak boleh. Qultu ya fausi bisulus, kalau gitu aku tinggalkan 1/3 ya Rasulullah, aku wasiatkan 1/3 dan aku tinggalkan 2/3 untuk warisan. Ya, dibalik ya. Namun kata Nabi 1/3 merupakan masih banyak, kata Nabi. Masih banyak itu. Apa kata Nabi? Kau meninggalkan keturunan anakmu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan meminta. Maka para ulama mengambil hadis dari sini, tidak boleh seorang yang akan meninggal dunia jika dia punya harta tidak boleh wasiat lebih daripada 1/3. Itu maksimal 1/3. Itu wasiat. Ya. Karena wasiat adalah sedekah yang dilakukan sebelum dia meninggal dunia. Ya. Maka tidak boleh dikatakan lebih daripada 1/3. Tetapi jika dia sedekah dalam keadaan sehat walafiat, seluruh harta yang dia miliki, maka tidak terlarang. Ya. Tidak boleh sedekah dikatakan ya seperti lebih dari 1/3 kalau dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia. Tetapi kalau dalam keadaan sehat walafiat, walaupun seluruh harta yang dia sedekahkan, maka tidak terlarang. Ya, sebagaimana banyak sahabat seperti Abu Bakar Siddiq pernah mensedekahkan seluruh hartanya. Umar separuhnya, kita kan pernah dalam hadis yang sahih ya, ketika Nabi mengajukan sedekah, Umar membawa separuh hartanya. Datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Umar, apa yang kau tinggalkan ya Umar, kata Nabi, kata Umar mengatakan, aku tinggalkan separuh ini juga ya Rasulullah untuk keluargaku. Kata Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, kata Nabi, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Menunjukkan seluruh di sedekah. Maka tidak terlarang di dalam keadaan sehat walafiat mensedekahkan seluruh hartanya. Tapi zaman sekarang kayaknya enggak lah ya. Nah, inilah kehebatan Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka setelah itu Nabi pun kata beliau, wa wada'a yadahu ala jabhati, Nabi pun meletakkan tangan Nabi di atas dahiku ya. Kemudian mengusap dengan tangannya wajahku, kemudian perutku. Kemudian Nabi pun berdoa kepada Allah, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu, ya Allah sembuhkanlah Sa'dan dan sempurnakanlah hijrahnya. Ternyata dikatakan Allah mengabulkan doa Nabi dan dia termasuk salah satu sahabat yang umurnya panjang. Ya, umurnya dikatakan panjang. Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang didoakan Nabi dikatakan umur panjang, dan juga salah satu adalah Anas bin Malik. Ya, bahkan di umurnya 100 lebih itu Anas bin Malik ya. Maka dikatakan sunnah ketika mengunjungi mereka yang sakit, meletakkan tangan kita di atas dahinya ya, atau pundak badannya, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan orang tersebut ya. Kemudian juga di antara sunnah ketika mengunjungi mereka yang sakit ya, ad-du'a lahu bisyifai in tayassara lahu ruqyatuhu raqahu. Jadi sunnah berdoa kepada Allah untuk kesembuhan yang sakit ya, dan kalau dimudahkan ya juga sunnah meruqyahnya. Apa ruqyah itu? Membaca ayat-ayat Al-Qur'an ataupun doa-doa dari Nabi. Sunnah ya. Jadi sunnah dikatakan berdoa kepada Allah untuk dia, kesembuhan dia ya, dan juga intayassara lahu ruqyatahu raqahu. Ya, jika bisa maka ya ruqyah, meruqyahnya ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, dikatakan yaqul la daghat rijalan atau rajulan minna aqrabun wa nahnu julusun ma Rasulullah sallam. Faqala rajulun ya Rasulullah ya arki ya. Qala man istata'a minkum ayanfa'a khawfal yaf'al, rawi Muslim. Dari Jabir bin Abdullah menceritakan ada seorang laki-laki dari kami, dari kalangan sahabat, dia disengat kalajengking. Ya, disengat kalajengking ya. Dan kami kata beliau lagi bersama Rasulullah duduk-duduk. Ya. Maka orang tadi pun datang kepada Rasulullah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, arki, tolonglah ruqyah saya."
Minta diruqyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah arki, ruqyah saya ya Rasulullah. Kata yang dijengat kala jengking tadi, ya. Apa kata Nabi kepada para sahabat yang ada? Barang siapa yang mampu, yang bisa di antara kalian memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Paham, ya? Kata Nabi kepada para sahabat yang ada, barang siapa yang bisa di antara kalian dapat memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Artinya ada sahabat yang meruqyah orang tersebut, ya. Bahkan juga dalam hadis yang sahih juga dari inna a'dama ma ruqqa bihi al-maridu Fatihatul Kitab. Jadi sebesar-besar ruqyah, ya. Bacaan ruqyah yang dibacakan kepada yang sakit itu adalah Al-Fatihah, Ummul Quran, ya. Fa innaha kafiyatun syafiyatun, itu obat itu, Al-Fatihah itu. Ya. Cuman kadang-kadang kita kurang yakin, ya, kurang pede, ya. Apa namanya, tidak sekali dua kali udah bosen, ya. Artinya membaca Fatihah itu dikatakan apa? Tidak sekali dua kali, sebanyak-banyaknya. Toh kita ibadah, kita berapa pahala? 1000 kali baca Fatihah, berapa pahalanya? Ya. Karena kata Nabi adalah surat yang paling afdol, yang tidak ada semisal dengan Al-Quran atau yang lainnya dengan Al-Fatihah, ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan juga, ya. Dia menceritakan ketika dia bersama para sahabatnya dikatakan safar, ya. Ketika dia dan sahabatnya minta dikatakan bermalam di kampung tersebut, ya, namun ditolak oleh mereka. Ya. Qadar Allah dikatakan kepala sukunya dikatakan digigit ular. Dia berobat kemana-mana, ya, namun belum sembuh. Ya. Maka ada yang usulkan di antara mereka, coba datang kepada para sahabat itu, ya. Mungkin di antara mereka ada yang bisa mengobati, ya. Kata Sa'di, saya bisa menjelaskan, tidak, kami tidak akan melakukan karena kami dulu ketika minta bermalam tidak diterima, sehingga kami buat perjanjian. Ada tadi perjanjian di antara para sahabat dan penduduk kabilah tersebut, ya. Kalau dia sembuh maka akan dibagikan, dikatakan dibayar dengan kambing, beberapa kambing, ya. Kemudian akhirnya dikatakan apa namanya, Sa'id pun dikatakan mendatangi Sa'id tersebut, ya. Kemudian dimaruqyahnya dengan Al-Fatihah, ya, dari gigitan ular tadi, maka ternyata dikatakan sembuh, ya. Sembuh dikatakan ketika itu juga. Jadi dikatakan dia pun dibayar dengan beberapa dikatakan puluh kambing, bukan ekor kambing, puluh kambing, ya. Ketika para sahabat minta bagian, kata Abu Sa'id, jangan. Tidak boleh ada yang mengambil apa namanya bagian ini, ya. Sehingga kita bertanya kepada Nabi, boleh tidak memakan dikatakan hasil apa namanya upah ru'yan ini. Ternyata kata Rasulullah kepada para sahabat, ya, bagi saya, ya. Akhirnya Nabi pun diberikan bagian daripada kambing tersebut. Apa kata Nabi? Wa ma yudrika an-nar. Ketaukah kalian, kata Nabi, ini merupakan ruqyah. Fatihah merupakan ruqyah. Oke, dulu berlebihan ya. Jadi maka bagi sekalian, ya, ketika apa namanya kita mengalami, saudara kita kaum muslimin mengalami dikatakan digigit ular ataupun kalajengking ataupun yang berbisa, maka coba usahakan dengan Al-Fatihah dulu. Baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Kalau sekali belum sembuh dikatakan ya jangan sekali dua kali. Karena beda antara iman kita dan imannya para sahabat. Sahabat baca satu kali dua kali, balik Allah langsung mengijabah karena keyakinannya, ya, bukan bacaannya, ya. Jadi yang membedakan kita dengan sahabat itu bukan bacaan tapi keyakinan. Yakinnya luar biasa kepada Allah sehingga dia baca dua kali tiga kali dikatakan menjaga sembuh. Bahkan dia kata seperti Abdullah bin Mas'ud, dia sering meruqyah dikatakan orang yang gila, yang udah dipasung, ya. Gila dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud, maka banyak yang sembuh. Banyak orang-orang yang penyakit dekat epilepsi, ayan, ya, dibacakan ruqyah oleh Abdullah bin Mas'ud, maka banyak yang sembuh. Jadi masalahnya bukan bacaannya, ya, dengan kita itu bedanya, hanya keyakinan, keimanannya, ya, itu bedanya antara kita dengan mereka, ya. Bacaannya sama, ya, namun keyakinannya kita yang mereka lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat Ibnu Qayyim juga menceritakan, kata beliau, aku pernah dikatakan mengalami penyakit di Mekah, ya. Bertahun-tahun aku berobat ke sana kemari, ya.
baik dengan tabib ataupun obat-obat apa namanya medis kita kan ya, namun belum sembuh, dikatakan belum sembuh juga. Apa kata beliau ya, fakuntu aliju nafsi bil Fatihah, kemudian aku, kata beliau, mengobati diriku dengan Fatihah. Ternyata kata beliau, fa'aralaha ta'siran ajib, ternyata subhanallah sangat menakjubkan, penyakitku sembuh, dikatakan total sembuh, dikatakan apa namanya tidak ada bekas ya. Saqama la yughadiru saqama, gitu ya. Apa kata beliau, fakuntu asifu dzalika liman yastaqi alaman, maka aku pun setiap ada orang yang mengadu kepada saya mengalami sakit ya, aku nasihati untuk membaca Al-Fatihah dengan sebanyak-banyaknya. Apa kata beliau, fakana katsirun minhum yabra'u sari'an, ternyata banyak di antara mereka yang berobat kemana-mana ya, kemudian saya anjurkan baca Fatihah, banyak yang sembuh dengan cepat. Ini kisah dikatakan Ibnu Qayyim ya, dan dikatakan apa keutamaan daripada Al-Fatihah ya. Nah, kita juga silakan apa namanya sekalian ya, apa namanya mengamalkan sunnah ini ya. Karena Nabi mengatakan innaha ruqyatun, Fatihah merupakan ruqyah, jampi ya. Jampi dikatakan jampi-jampi gitu ya. Kemudian juga diantara ruqa bihi al-marid ya, al-mu'awwidzat, di antara bacaan-bacaan ruqyah untuk yang sakit dikatakan al-mu'awwidzat. Apa itu al-mu'awwidzat? Itu al-ikhlas ya, al-falaq, dan juga an-nas. Ini dikatakan apa namanya? Salah satu dikatakan ruqyah juga. Al-Fatihah ya, al-ikhlas, al-falaq, dan juga an-nas. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah menceritakan anna Nabi ya kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfusu falamma istadda wajah kuntu aqra'u alaihi wa amsah bi yadi raja'a barakatihi. Dari Aisyah menceritakan Nabi ya, beliau dikatakan apabila sakit, idza ishtaka yaqra'u ala nafsi, maka Nabi membaca atas diri sendiri. Jadi Nabi kalau sakit, kata Aisyah, maka beliau baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian ditiupkan ke tangan, ya. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau dengan tangannya. Ini kata Aisyah kalau Nabi sakit itu ya. Apa kata Nabi? Kata Aisyah mengatakan, falamma istada waj'u, dan ketika Nabi parah sakitnya, ya, udah tidak bisa, nggak ada daya upaya, sudah lemas Nabi itu. Apa katanya? Aku yang membaca surat tersebut ya, kemudian aku meniupkan ke tangan Rasulullah, aku usapkan ke seluruh tubuh mengharapkan keberkahan tangan tersebut. Maka Nabi juga apa namanya masih minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lihat ya, saya ulang lagi ya, Nabi apabila beliau mengalami sakit, idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat. Kalau Nabi mengalami sakit, Nabi membaca al-mu'awwidzat ya. Wa yanfusu, dan meniupkan di tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau dengan tangannya. Falamma istadda waj'u, dan ketika sakitnya parah, kata Aisyah, dan beliau tidak bisa melakukan seperti biasanya, aku yang membaca alaihi wa amsahu biyad, aku mengusap dengan tangannya karena mengharap keberkahan tangan tersebut. Nabi ya, Nabi juga masih melakukan demikian ya, masih dikatakan meruqyah dirinya sendiri ya. Bahkan dari dalam Sahih Muslim ya, Nabi Aisyah berkata ya, karena Nabi SAW idza marida ahada min ahlihi ya, idza marida ahadun min ahlihi nafata alaihi bil mu'awwidzat. Kata Aisyah, Nabi apabila dikatakan salah satu di antara keluarganya mengalami sakit, maka Nabi pun dikatakan membaca al-mu'awwidzat, kemudian dikatakan apa namanya masahab ya, mengusapnya ya, nafata alaihi bil mu'awwidzat ya, diusap. Jadi boleh apa namanya dipegang, kemudian dibaca surat tersebut ya. Maka sunnah ya apa namanya membaca kalimat tersebut ya. Bahkan dari Utsman dalam Sahih Muslim ya, dari Utsman bin Abil As menceritakan, annahu syaka ila Rasulullah sallallahu waj'an fi jasadihi mundu aslam. Jadi Utsman bin Abil As ini mengeluh ya kepada Rasulullah, dia mengalami sakit
di salah satu badannya semenjak dia masuk Islam. Ya. Itu ngeluh kepada Rasulullah. Apa kata Nabi kepada sahabat ini? Dha' yadaka 'alal ladzi ya'lam ta'lama min jasadika. Kata letakkanlah tanganmu kepada badan yang terasa sakit. Ini sunnah nih, betulan ya. Dha' kata yadaka 'alal ladzi ta'lama min jasadika. Letakkan tanganmu dia pada badan yang terasa sakit. Mana kata yang sakit itu ya. Kemudian ucapkanlah 7 bismillah 3 kali. Ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya. Qul Nabi 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa wahadir. Bismillah, mungkin badannya atau dadanya atau kakinya ucapkan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. A'udzu bi'izatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa wahadir. 7 kali. Apa kata beliau ya? Aku pun dikatakan membaca apa yang Nabi dikatakan ajarkan, sarankan, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit saya tersebut. Semenjak Islam dia sakit, dia sampai dia ngadu kepada Nabi, karena Nabi ajarkan seperti kalimat tadi, dia dha' yadaka, letakkan tanganmu kata Nabi kepada badan yang sakit, ucapkan bismillah 3 kali, kemudian 7 kali mengucapkan a'udzu bi'izatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Dan ternyata kata beliau sembuh. Itu diantara pengobatan secara buatan nabawi ya, dengan cara ruqyah ya. Kemudian juga disebutkan ya, dianjurkan yadzakirul marid bi ahamiyatid du'a. Disebutkan, diingatkan juga yang sakit ketika kita menjenguk mereka supaya dirinya banyak doa. Dianjurkan. Disarankan ya, kita menyarankan pada yang sakit supaya memperbanyak zikir dan doa ketika dia sakit. Ya, disarankan perbanyak doa pada Allah Subhanahu. Kenapa? Fa inna da'watahu li nafsihi mustajab. Karena doanya orang sakit itu mustajab. Ya. Cuman kita banyak ngeluh doang gitu ya. Enggak, tapi ngeluh. Ini kesalahan kita itu. Ya. Ngeluh kepada ngeluhnya yang kayak beban, kayak apa namanya, enggak nerima dengan takdir Allah. Ini tidak diperbolehkan. Maka dikata dianjurkan banyak doa kepada Allah ketika sakit. Kenapa? Karena doanya mustajab. Ya. Fa inna da'wata li nafsi mustajab. Liannaha da'watul muttar, karena doa orang muttar. Dalam keadaan dikatakan muttar, kepepet gitu ya, dalam keadaan sulit ya. Maka dianjurkan. Dari Abdullah bin Abi Saleh menceritakan, ya, dakhala alayya Tawus wa ana maridun. Ya, Tawus mengunjungi saya ketika aku sakit, kata Abdullah bin Abi Saleh. Faqultu, aku berkata kepada beliau, ya Aba Abdurrahman, ud'u li. Ya Aba Abdurrahman, kata Abdullah bin Abi Saleh kepada Tawus. Ya Aba Abdurrahman, ud'u li, doakan saya. Ya. Jadi ketika dia berkunjung, Tawus berkunjung kepada Abdullah bin Abi Saleh, dia lagi sakit. Maka kata Abdullah bin Abi Saleh berkata kepada Ali bin Tawus ya, atau kepada Tawus, ya Aba Abdurrahman, ud'ullah li. Ya Aba Abdurrahman, doakan saya gitu ya. Doakan untukku supaya saya cepat sembuh. Apa kata Tawus? Mengatakan ya, ud'u li nafsika fa innahu yujibul muttar idza da'a. Maka dia pun mengatakan, berdoalah untuk dirimu sendiri. Karena sungguhnya ya doanya orang yang mutar itu adalah mustajab. Ya, kan lagi sakit itu ya. Maka kata beliau, ud'u li nafsika fa innahu yujibul muttar. Maka sungguhnya Allah mengijabah doanya orang lagi dalam keadaan susah, sulit. Ya, idza ada apabila dia berdoa. Maka dianjurkan kalau kita menyuk mereka ya, menyarankan supaya banyak doa untuk diri sendiri. Sampai kita mendoakan juga suruh berdoa untuk dirinya sendiri ya. Bahkan dari juga riwayat Muslim ya, dari Abi Sa'id Khudri juga menceritakan ya, mimma yarqa bihi ramali, di antara doa-doa ruqyah yang Nabi ajarkan kepada umat ini ketika Nabi mengalami sakit. Dari sang Abi Sa'id Khudri ya, anna Jibril atau Nabi SAW faqala ya Muhammad ishtakaita. Jadi Jibril datang pada Rasulullah ya,
Dan dia berkata, "Ya Muhammad, ishtaqaita, apakah kau sakit?" Kata siapa? Kata Jibril. "Ya Muhammad, ishtaqaita, apakah kau sakit?" Ya, faqala na'am. Kata Nabi, "Ya, aku lagi sakit." Nabi juga sakit, sahabat sekalian ya. Nabi juga sakit, Nabi juga gundah gitu ya. Jangan dikira Nabi itu tidak mengalami semua. Nabi manusia biasa. Apa kata Allah? "Qul innama ana basyarul mislukum." Apa bedanya? Yuha ilayya, itu bedanya. Diberikan wahyu. Nabi sakit, Nabi juga dikatakan demam, Nabi juga pusing, Nabi juga gundah, sedih dan seterusnya. Bukan karena Allah mengatakan Nabi itu kalau mengalami kesedihan, ya, kegelisahan, maka beliau senantiasa mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Jangan dianggap Nabi itu tidak mengalami, sama mengalami. Nabi juga lupa. Ya, Nabi juga lupa dalam perbuatan, bukan dalam perkataan. Maka Nabi tidak heran ketika dekat Nabi sholat duhur 3 rakaat. Ya, Nabi diingat oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah dikatakan ada perubahan dalam atau 5 rakaat?" Karena Nabi pernah sholat duhur itu ada pernah 2 rakaat, pernah 3 rakaat, pernah juga 5 rakaat Nabi sholat duhur. Lupa. Ya, ketika diingatkan kata Nabi apa? "Innama ana basyarun mithlukum ansaka matansawni idza nasitu fadzakiruni," kata Nabi. "Aku manusia biasa seperti kalian, aku lupa seperti kalian juga lupa," kata Nabi. "Apabila aku lupa maka ingatkanlah." Ya, maka sunnah kalau imam lupa maka dengan mengucapkan subhanallah. Ya, bukan ikut. Kalau dulu kan ketika Nabi sholat, nah, sahabat ikuti aja. Khawatir ada perubahan syariat gitu ya. Ketika 2 rakaat, sahabat ikuti. Ya, maka ada sahabat yang nama Dzulyaden, "Ya Rasulullah, anasid abku siratus sholat." Apakah Anda lupa atau Anda mengqasar salat? Kata Nabi, "Lam atalam uqsar." Aku tidak lupa, aku tidak mengqasar. "Banasita ya Rasulullah," kata sahabat. Gitu ya. Nabi pun hanya dikatakan maju 2 rakaat lagi, nambah 2 rakaat lagi ya. Jadi katakan apa, Nabi juga sakit. Maka ketika Nabi sakit, datang Jibril kepada Rasulullah. Nabi Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad," kata Jibril, "ishtaqaita, apakah kau sakit?" Kata Nabi, "Na'am." Qala Jibril, "Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw Allah yasfik." Bismillah arkik. Ini diantaranya doa malaikat Jibril, ruqyahnya Jibril kepada Rasulullah. Nabi diruqyah oleh siapa? Penyuruhnya oleh malaikat Jibril. Aisyah juga meruqyah Rasulullah. Ketika Nabi tidak kuat, maka Aisyah yang membacakan, kan meruqyah juga. Jadi Nabi itu sama dengan kita ya. Jangan anggap Nabi itu tidak butuh, enggak. Seperti itu. Maka kata Jibril ya, "Bismillahi arkik." Ya, apa artinya? Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Ya. Dan setiap sesuatu yang membuat kamu sakit. Lihat. Dan setiap segala sesuatu yang membuat kamu sakit, Nabi juga sakit. Yudhika min kulli min syarri kulli nafs, dari kejahatan setiap jiwa atau mata yang jahat, semoga Allah menyembuhkanmu. Aku dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Ini artinya. Ya. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Ini dikatakan ruqyahnya malaikat Jibril. Jampinnya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kita boleh mengamalkan hadis ini ya. Ketika ada anak sakit, kita mau ruqyah. Anak-anak yang dikatakan yang suka rewel, ya mungkin dia kata orang sini katanya kesambat gitu ya. Bukan kesambat, itu bisa juga karena ain. Ya. Mungkin anaknya dia gelincah dibawa ke pasar oleh ibunya, banyak orang yang memuji, gitu ya. Maka itu dekat karena ain, bukan karena sambat, ya. Rewel aja paling kena kesambat, bukan. Ain, ya. Min ainin, ya. Min syarri kulli nafsin aw ain hasid, kata Rasulullah. Ya. Maka berarti dengan kalimat tersebut, ya. Atau juga Nabi pernah juga dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah juga, Nabi menjenguk dikatakan sebagian keluarganya. Ya, apakah istri-istrinya, ya, cucu-cucunya, ya, yamsahu biyadi, maka Nabi belum mengusap dengan tangannya, wa yaqul, dan beliau pun berkatakan bersabda atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbin nas, ya, adhibil ba'sa, ya, adhibil ba'sa, isfi anta syafi, la shifa illa shifa, shifa la yughadiru saqama. Ini Nabi meruqyah keluarganya ketika ada yang sakit. Allahumma rabbin nas, ya Allah Rabbnya manusia, idhabil basa, hilangkanlah penyakit,
Isfi, engkau lah yang sembuhkanlah dia. Anta syafi, engkau lah yang maha menyembuhkan. La syifa, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ini dikatakan ruqyah Nabi kepada keluarganya. Kita boleh juga mengamalkan ketika ada anak panas ya. Kita ruqyah coba ya. Allahumma rabbinas idhabil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifa syifaan la yughadiru saqama. Wa fil riwayatin juga dikatakan Allahumma rabbil mudhibal ba'si. Mudhibal ba'si, ada mudhibal ba'si, ada ba'si tanpa hamzah. Ba'si idhabil ba'sa. Ba'sa atau ba'si itu bedanya agak berbeda ya. Isfi anta syafi la syifa illa syifa syifaan la yughadiru saqama. Bahkan Nabi juga mengajar kepada umat ini, jika kita dikatakan jatuh, ya, jatuh, lecet, bungsut kan, ya, berdarah kan, ada sunnah yang Nabi ajarkan. Apa kata sahabat? Nabi itu begini, ya, mengambil ludah, yaitu dari lidahnya, kemudian tempel dua ini ada basahkan, tempelkan ke tanah, ya, ada tanahnya enggak, haluskan, ada debunya kan. Apa kata Nabi? Apa namanya? Ya Allahumma, ya. Kata Nabi mengatakan ya, riki ba'duna, ya. Hada turbatuna, ya. Biriki ba'dina isfi sakimuna bi'idni rabbina. Ya Allah, ya. Ini Rabb, apa namanya? Turab kami, tanah-tanah kami. Dengan sebagian ludah kami, ya, sembuhkanlah penyakit kami dengan izin Rabb kami. Ya. Hada turbatuna, ya, biriki ba'dina, ya, isfi sakimuna bi rabbina. Ini diantara yang Nabi anjurkan ketika kita jatuh lecet, ya, maka ambil ludah, tempelkan ke apa namanya ke tanah, kemudian diusapkan ke yang luka tersebut. Ya. Ludah berikut dengan debu yang halus tadi, dengan mengucapkan kalimat tadi. Ya. Turbatu hadi turbatu ardina. Ini tanah-tanah kami. Dengan sebagian ludah kami, maka sembuhkanlah penyakit kami Allah, ya, luka tadi ya, dengan izin Rabb kami. Ini yang Nabi ajarkan kepada umat ini ya. Maka ternyata tidak ada apa namanya yang Nabi belum ajarkan ya. Kita tinggal apa namanya mengamalkan ya, mengamalkan apa yang Rasulullah dikatakan syariatkan ya. Ya. Atau mungkin ketika kita apa namanya sakit gigi, ya, sakit juga gigi itu kan. Ya. Apa yang kita pertama lakukan? Ya coba jadi dengan apa namanya, dengan istilahnya upayakan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa had sampai 7 kali. Baca lagi, atau baca Al-Fatihah, atau baca a'udzubillah, a'udzu birabbil falaq tadi anak. Sunnah demikian ya. Tapi jangan apa namanya pengen segera ingin sembuh ya. Ini namanya istijal. Enggak boleh istijal. Kita terus yakin ya. Karena biasanya sakit gigi kalau kita pusing itu tambah sakit. Betul enggak? Ya. Tapi kalau tenang, kita tenang aja, pikiran tenang, maka itu akan hilang sebenarnya mah. Ya. Kenapa kita tambah sakit gitu ya? Karena pikiran kita yang kurang konsen gitu. Tapi kalau tenang, coba sakit ketika kita tenang, maka tidak terasa sakit itu. Jadi penyebab itu karena kita tidak tenang. Ya, ngeluh itulah membuat bukan tambah sakit, apalagi orang sakit gigi. Ada orang ngomong keras saja, apa namanya pengen marah-marah aja kan, karena pikirannya. Tapi kalau kita ada tenang, ya maka insya Allah apa namanya akan terasa reda. Maka coba dibaca kalimat tadi, apa dengan apa namanya Bismillah. Kalau teman kita Bismillah kayak tadi ya, atau yang lainnya ya. Jadi ternyata Islam itu subhanallah ya, tidak ada perkara-perkara ya, yang mengandung kebaikan ya kecuali Nabi telah mengajar kepada umat ini ya. Tip, ada yang tanyakan? Itu mengenai apa namanya adab-adab ketika mengunjungi orang yang sakit. Yang jelas ya, ketika kita mengunjungi mereka, yang diuntungkan adalah yang menjenguk ya, karena pahalanya banyak sekali. Yang ada kata Rasulullah ya, iqra'u al-Qur'ana fi buyutikum fala tahiduha kubura. Bacalah Al-Qur'an di rumah-rumah kalian, jangan jadikan seperti kuburan. Karena rumah kata Nabi dibacakan Al-Qur'an, Al-Baqarah khususnya,
maka setan akan lari. Ya. Yanfiru minal baiti litukra fi surah Al-Baqarah, kata. Setan akan lari dari rumah dibaca surah Al-Baqarah, berarti juga termasuk diruqyah gitu ya. Cuma kita bukan sengaja membaca ruqyah doang, tapi setiap hari dibacakan Al-Qur'an di rumah tersebut ya. Maka seperti aja ada orang dikatakan rumahnya dikatakan banyak gangguan baru dibangun, harus diruqyah. Enggak betul diruqyah, baca aja Al-Qur'an di rumahnya. Baca Quran, salat, itu sebagai ruqyahnya. Cuman bukan dikatakan ya sekali doang awal dia menempati dibacakan Al-Baqarah, setelah itu tidak pernah, itu juga sama aja bohong. Ya. Di setiap hari kata Nabi, la tattahidu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacakanlah Al-Qur'an di rumah-rumah kalian. Ya. Itu ruqyah rumah. Ya bisa ruqyah rumah. Jangan membaca surah Al-Baqarah. Atau mungkin dikatakan kita sering bacakan murotal. Seperti pernah saya jelaskan, ceritakan ada seikhwan di salah satu di Tegal Cabe itu, dia punya buka warung. Buka warung, dia awalnya rame, buka makan dan rame itu. Tiba-tiba dia katakan mati, tidak ada pengunjung, bahkan banyak lalat di rumahnya itu. Maka dia teman-temannya pun heran, kok nggak buka-buka? Padahal tiap hari buka. Siwan ini, tiap hari buka. Kemudian minta saya untuk beruqyah. Saya bilang udah, coba aja dulu saya. Kamu banyak sholat di sunnah, banyak dzikir, bacakan murotal di rumah tersebut, di warung tersebut. Kemudian dia pun melakukan apa yang saya sarankan. Minggu depan dia nelpon saya, saya tahu bahwa alhamdulillah sekarang udah nggak ada lalat, juga udah biasa lagi jalan. Ini boleh meruqyah dikatakan warung, tapi sendiri, bukan memanggil orang. Kalau sendiri tidak melakukan, dia tidak sama aja bohong. Ya kalau orang kan sekali doang kan, tapi kalau dirinya tiap hari, setiap saat, maka tidak terlarang ya. Mungkin ada warung-warung ini seperti itu, maka coba banyak zikir pedagangnya, banyak istighfar, banyak murotal. Jangan di situ dikatakan musik aja di warung tersebut. Ya banyak setan gitu ya, wajar ya. Maka tidak masalah ya meruqyah rumah. Cuma diri sendiri, pemilik rumah yang meruqyah, bukan orang lain, itu lebih afdol ya. Nah, saya yang bisa sampaikan semoga bermanfaat ya. Kita ini subhanallah sudah tuh bialik. Nah.